Percuma kau tangisi dia. Nyawanya sudah melayang entah kemana. Ha? Lebih baik kau ikut dengan aku. Ayo sini. Kau lihat laki-laki yang kau cinta itu. Jangan pergi. Rana Weleng, sampai di sini kisahmu. Kasihan ya Bayi dan Rana. Kucumati, Kali Gundil, Raja Meneng, bakar rumah itu. Kali Gundil, Rocawati, Majaneng, tinggalkan rumah itu. Suranyali, apa yang kau lakukan hari ini akan kau terima pengadilannya 17 tahun kemudian. Ayo, makan Wiro. Lapar ya? Ya. Ayo, tidur. Ayo, sini. Dari mana kau dapat, Wiro? Jangan kau siksa binatang ini. Binatang ini seperti kita juga, ya. Dia juga ingin mencari makan, ya. Sekarang kau kembalikan ular ini, ya. Ayo.
jangan malas. Latihan lagi. Wiro, pulang. Ampun, Yang. Ampun. Sudah, Yang. Saya letih. Ampun. Baru batu kerikil saja, kau sudah minta-minta ampun. Bagaimana kalau senjata rahasia musuh? Hah? Belum apa-apa, kau pasti sudah mampus. Nanti aku lempar pakai pisau, biar kau mampus kalian. Dasar guru gendeng. Namanya saja Sino Gendeng. Aku memang gendeng. Dan kau murid Sableng. Hah? Muridnya Sableng, gurunya gendeng. Cocok ya? Cocok. Wiro, sekarang kau serang aku pakai jurus orang gila mengebut lalat. Ayo Wiro, yang betul latihannya. Jangan malas. Bagus Wiro. Wiro, kuda-kudamu kurang mantap. Sekali lagi. Ya, Yang. Bagaimana, Yang? Hari ini sudah cukup. Besok kau lanjutkan lagi. Mari pulang. Ya, Yang. Wiro, Ya, Yang Guru. sudah berapa lama kau tinggal di puncak gunung ini? Sudah 17 tahun kau tinggal di sini. Semua jurus silat yang aku punyai sudah aku turunkan kepadamu. Kau tahu untuk apa? Belas tahun telah berlalu. Puncak gunung masih berdiri seperti dulu.
Langit masih tetap biru. Bulan dan matahari tetap menjanjikan 1000 rindu. "17 tahun membuat yang tua bertambah tua. 17 tahun membuat bayi menjadi pemuda gagah perkasa. 17 tahun masa perjanjian. 17 tahun ujung perpisahan. "17 tahun saat pengadilan. Pengadilan. Perpisahan. Perjanjian. Apa maksud semua itu, Yang Guru? Artinya, malam ini adalah malam terakhir kau berada di sini, Wiru. Jadi Yang Guru mengusir saya. Karena adanya perjanjian, maka ada perpisahan. Dan karena itu, aku akan menceritakan sesuatu padamu. Kang Surya bikin kaget aja. Kamu kelihatan sekarang makin cantik, Suci. Sini, Kakang bawain. Jangan, Kak. Udah, nggak apa-apa, Suci. Jangan. Nanti ada yang lihat. Bagaimana, Dimas Suci? Kapan kita menikah? Maaf, Kakang. Saya masih belum ingin berumah tangga. Kakang juga tidak terburu-buru. Kakang mau pergi berguru ke Gunung Lawu. Nanti setelah Kakang kembali, baru kita akan menikah. Tapi Kakang, Sudahlah, Suci. Kakang pergi dulu. Kenapa, Dimas? Kau kelihatan murung. Surya nyali, Kang. Kenapa Surya nyali? Dia mengganggumu lagi. Tadi dia bilang katanya mau memperdalam ilmu di Gunung Lawu. Dan dia akan kembali setahun untuk menikahin saya. Kau mengiyakannya? Tidak. Saya menolaknya secara halus. Cuma dia salah mengartikannya. Kalau begitu, besok kita menikah. Dan pindah ke desa Jatiwalu yang aman dan tentram. Di sana ada Paman Jarot Karsa, satu-satunya saudara yang masih kupunya. Kau setuju, Suci? Bagus. Kamu sudah memenuhi syarat untuk menjadi muridku.
Terima kasih Eyang Tapak Gajah. Saya akan belajar sungguh-sungguh agar tidak mengecewakan Eyang. Ada satu syarat lagi yang harus kau penuhi kalau kau sudah menjadi muridku. Silakan Eyang katakan. Saya pasti akan menurutinya. Aku senang dengan semangatmu. Begini, kalau kau sudah menjadi muridku, kau tidak boleh lagi mempergunakan ilmu silat yang kau pelajari dari guru lain. Kau harus murni mempergunakan ilmu silat aliranku. Ya, saya sanggup melaksanakannya, Eyang. Lagi pula, guru saya yang pertama, Sinto Gendeng, tidak menurunkan semua ilmunya kepada saya. Nenek Gendeng itu setengah hati mengangkat saya sebagai muridnya. Ilmu silat Sinto Gendeng tidak ada artinya dibandingkan dengan pukulan kelabang hijau yang akan aku turunkan padamu. Kalau kau mau belajar dengan sungguh-sungguh, kau akan menjadi jago silat yang tak terkalahkan. Dan mulai hari ini Suranyali, namamu kuganti menjadi Mahesa Birawa. Mahesa Birawa. Mahesa Birawa. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Nah, untuk mendapatkan kesaktian pukulan kelabang hijau, kau harus rendamkan tanganmu ke dalam guci ini. Sebab di dalam guci ini telah kuletakkan kelabang-kelabang yang cukup ampuh untuk menyalurkan racunnya ke dalam tubuhmu. Coba ulurkan tanganmu. Masukkan. Bagus. Sekarang laksanakan jurus mautmu. Pukulan kelabang hijau.
Bagus. Kau sudah menguasai ilmuku. Terima kasih. Ayo. Bagus sekali. Hampir 1 tahun ilmu silatmu maju pesat. Meskipun belum sempurna, tapi pukulan kelabang hijaumu sangat sulit untuk ditandingi oleh tokoh-tokoh dunia persilatan. Beberapa bulan lagi kau boleh meninggalkan Gunung Lawu ini. Habisi saja siapa-siapa yang menentang kehendakmu. Sebar kejahatan di mana-mana. Kau harus bangga menjadi murid tapak gajah. Walaupun aku sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan, aku tetap berkelana untuk melihat sejauh mana manusia hidup dalam kebenaran. Desa Jatiwalu tampaknya aman, tentram, karena penduduknya rajin, jujur, dan menyintai sesama mereka. Ranaweleng dan Suci hidup bahagia, saling menyinta. Karena kebaikan budinya serta kejujurannya, Ranaweleng diangkat menjadi kepala kampung oleh warga desa Jatiwalu. Setahun kemudian, Suci melahirkan seorang bayi laki-laki. Tapi Perempuan keparat. Baru 1 tahun kutinggalkan. Dia sudah berkhianat. Punya anak lagi. Keterlaluan. Ali Gundil. Ya, Den. Jangan panggil aku Maesa Birawa. Kalau aku tidak bisa merebut kembali perempuan itu dari Ranaweleng. Siapkan kuda. Ya, Den. Ada yang datang. Macam dia, Pak! Dari kali mungkin! Boleh mari! Macam dia, Pak! Sejak tadi pagi, perasaanku kurang enak, Paman. Sepertinya Kang, Surya Nyali telah kembali, Kang. Pak Tua, kamu yang bernama Jarot Karsa, pamannya si bajingan Ranaweleng itu. ya, aku Jarot Karsa. Pak Tua, ini bukan urusanmu. Sebaiknya kamu pergi selagi masih bisa.
Suronyali, sombong sekali kau. Apa? Suruh nyali? Aku Maesa Birawa. Nama pemberian guruku dari Gunung Lawu. Suronyali atau Maesabila, bawa begundal-begundalmu dari desa ini. Jangan membuat keonaran di sini. Kalau aku mau meratakan desa ini, sudah kulakukan dari dulu. Tapi aku tidak punya urusan dengan desa Jatiwalu ini. Urusanku dengan bajingan itu yang telah membawa lari kekasih orang. Suci bukan kekasihmu. Dia berhak menikah dengan siapa saja yang dicintainya. Jahanam! Pergi dari desa ini bersama Pak Tua ini. Pergi dari desa ini bersama Pak Tua ini dan anakmu. Tinggalkan Suci untukku. Akan kuampuni semua kesalahanmu. Kau sombong anak muda. Jangan ganggu rumah tangga Ranaulo sebelum kau melangkai mayat. Baik. Kalau itu memang maumu, Pak Tua, kau akan menjadi korban pertama. Hati-hati, Paman. Masuk, Suci. Jaga anak kita. Karena Cepat, Suci. Biar aku yang menghadang bajingan itu. Kesalahan besar yang pernah kuperbuat adalah mengangkat Suranyali menjadi muridku. Dia pandai sekali berpura-pura menjadi pemuda baik-baik. Sehingga mataku terpedaya. Baru beberapa bulan saja menjadi muridku. Sudah kelihatan sifat-sifat dirinya yang sebenarnya. Secara diam-diam, tanpa sepengetahuan, Suranyali sering turun gunung, bergabung dengan anak buahnya, untuk berbuat kejahatan di desa-desa. Sepak terjangnya sangat kejam, tak berperi kemanusiaan. Iya, ini saya bawakan sedikit oleh-oleh untukmu dan adik-adikmu nanti. Loh, kemana berkelabumu? Loh, hari kan sudah malam. Kemana demo? Ke rumah teman kali, Pak. Yati, susul adikmu pulang. Hari sudah malam. Baik, Cepat, Pak. ya. Wali Gundil. Laksanakan tugasmu. Berani-beraninya kau menyebar berita fitnah pada penduduk bahwa Mahesa Birawa dan Kalingundil harus dilenyapkan dari muka bumi. Apa? Saya tidak pernah berkata begitu. Meskipun saya senang kalau kamu mati. Karena kamu benar-benar merasa yati. Ayo, angkat! Kali Gundil, ternyata kau hebat. Majeneng, Rocowati, balik.
Bapak! 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 Mbak! 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 Ibu mana? Ibu! 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 Anakku bergolaun. Ini semua perbuatan Kalingundi bersama kawan-kawannya. Kau harus membalasnya. Iya, Bu. Ibu! 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 Gola, hentikan tangismu. Aku akan menolongmu. Suatu ketika, aku turun gunung meninggalkan Suranyali sendirian di pertapaan. Saat itulah aku baru mengetahui sepak terjangnya mereka kepada penduduk desa. Aku marah, segera kembali ke pertapaan. Suranyali mengakui segala perbuatannya di depanku. Ia menyembah-nyembah minta ampun agar kesalahannya dimaafkan dan bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Suranyali memang pandai berpura-pura. Suranyali memang pandai berpura-pura. Hatiku jadi lemah. Perbuatannya aku maafkan, asal ia tidak mengulanginya lagi. Terima kasih, Yang Guru telah memaafkan semua kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Kalau saya ingkar janji, saya akan mati dengan tangan saya sendiri. Nenek tolol. Tua itu telah kucampur dengan racun. Setengah hari lagi kau pasti mampus. Durhaka. Akan termakan sumpahmu.
sepuas hatimu, nenek tolol. Karena sebentar lagi kau tidak akan bisa berbicara. Mulutmu akan kaku. Senjata luar biasa. Dengan kapak pusaka ini, aku akan malang melintang di dunia persilatan. Akan kutunjukkan semua tokoh-tokoh persilatan bahwa aku jago nomor 1. Dengan senjata ini, aku akan jadi nomor 1. Aku baru berhasil mengeluarkan racun dalam tubuhku. Mengapa Eyang Guru tidak turun gunung mencari dan menghukumnya? Aku sudah berjanji mengundurkan diri dari dunia persilatan. Maka tugas ini kuturunkan kepadamu, Wiro. Aku siap melaksanakan pembalasan, Eyang. Bukan pembalasan, Wiro. Bukan pelampiasan dendam. Mata dan hatimu akan tertutup. Kalau di benakmu ada nafsu angkara murka untuk membalas. Dendam itu tidak akan habisnya, Wiro. Ingat itu. Bawa dia ke sini, Wiro. Kita akan mengadilinya sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Dia harus bertapa seumur hidup di puncak gunung ini. Baik, Eyang Guru. Segala yang ada di dunia ini terdiri dari sisi yang berbeda, tapi merupakan pasangan. Apa maksudnya, Yang Guru? Ada malam, ada siang. Malam berbeda dengan siang, tapi keduanya merupakan pasangan. Demikian pula sebaliknya. Ada mati, ada hidup. Ada kaya, ada miskin. Ada bumi, ada langit. Ada tinggi, ada rendah. Ada lautan, ada daratan. Begitu seterusnya. Ada perempuan, ada laki-laki. Kau cepat sekali menangkapnya, Wiro. Lalu, siapakah yang menciptakan perempuan dan laki-laki?
Baru saja aku puji, otakmu sudah sableng lagi. Dasar. Gusti Allah yang menciptakannya. Jadi di antara dua pasti ada unsur satunya. Contoh, berapa matamu? 2, Eyang. Kepalamu? 1. Berapa bibirmu? 2, Eyang. Atas dan bawah. Mulutmu? 1, Eyang. Berapa lubang hidungmu? 2. Tapi hidungnya 1, Eyang. Contoh lain? Kaki 2, tangan 2, tapi badannya 1. Apa lagi? Eyang. Anu saya 1, tapi di antara 2. Jawab yang bukan-bukan. Tapi benar kan, Eyang? Semua itu membuktikan kehidupan manusia di bumi tak ubahnya seperti bilangan 2 dan 1. 1 dan 2. 2, 1, 2. Tapi yang satu selalu lebih tinggi. Seperti Gusti Allah yang Esa. Kau harus memahami betul falsafah ini, Wiro. Baik, Eyang Guru. Tadinya, aku ingin mewariskan kapak naga geni 212 ini kepada Suranyali. Tapi aku memang sudah punya firasat tidak baik atas dirinya. Kapak pusaka ini akan kuserahkan kepadamu, melengkapi ilmu yang kuturunkan seluruhnya. Untuk masa sekarang, sangat langka orang yang mampu menandingi kepandaianmu. Duduklah, Wiro. Baik, Eyang. Sekarang buka bajumu. Buka baju, Eyang. Jangan banyak tanya. Ulurkan juga telapak tangan kananmu. Lalu kau pejamkan matamu.
Buka matamu. Hakikat yang tertulis di kapak pusaka ini telah menyatu dalam jiwa, darah, dan daging. Angka 212 yang ada di dadamu berarti kau tidak boleh sombong atau takabur. Karena Gusti Allah tidak senang dengan orang semacam itu. Angka 212 yang ada di telapak tanganmu berarti kau harus pergunakan untuk membela yang benar dan bertindak di jalan yang benar. Jangan Yang Guru, saya junjung tinggi. Terimalah kapak naga geni 212 ini. Batu sakti ini adalah pasangan kapak naga geni 212. Kau dapat menghanguskan satu rumah, bahkan satu desa, dengan menggosokkannya pada mata kapak pusaka itu. Simpanlah Wiro. Janganlah kau pergunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Terima kasih, Eyang. Terima kasih, Eyang Guru. Terima kasih, Eyang. Eyang? Eyang Guru! Eyang Guru! Dasar guru gendeng. Pergi seenaknya saja. Kurang ajar. Berani memaki aku. Ampun, Eyang. Ampun. Ampun, Eyang. Ampun. Aku tidak berani lagi memaki Eyang. Ampun. Guru, kapan kita bertemu lagi? Selama langit masih biru, selama matahari terbit di sebelah timur, kita pasti bertemu lagi, Sableng. Sableng. Sableng.
sakitnya, Pak. Gimana ya? Iya, aku ingat. Eyang Sinto Gendeng pernah mengajarkan ilmu meringankan tubuh. Sebaiknya aku gunakan. Loh, kok iso toh? Pak, Bapak tahu di mana jalan desa Jatiwalu? Tahu, Nak. Di mana, Pak? Di sana, Nak. Sana, Pak? Ya. Terima kasih, Pak ya. Ya. Lihat itu. Oh iya? Kita harus melayani mereka. Iya. Hati-hati. Iya. Kalau tidak, kita bisa berbahaya. Iya, iya. Mari. Silahkan, Monggo. Den. Silahkan duduk, Den. Mau pesan apa, Den? Sini. Sini. Mau minum apa, Den? Sediakan minuman yang enak. Cepat. Baik, Raden. Tunggu. Di mana markas komplotan Kalingundil? Tidak tahu, Raden. Di mana? Benar. Mereka sudah pergi dari desa ini. Tidak pernah datang lagi. Saya tidak bohong, Raden. Barat. Den, buat apa Raden mencari mereka? Berbahaya, Den. Ini urusan dendam bergolawung 19 tahun yang lalu. Mereka menebas kepala ayahku, membunuh ibuku, dan menghabisi semua saudaraku. Sekarang, kami 4 brewok dari Gua Sanggreng akan menuntut balas, menumpas komplotan mereka. Apa yang kau tertawakan, bocah gondrong? Kalau kalian tidak punya rambut, tentu nama kalian berubah menjadi 4 gundul dari Gua Sanggreng. Kau berani menghina kami, bocah setan? Kau sudah bosan hidup? Mulut aku yang punya. Kenapa tidak boleh bicara? Bersiaplah untuk mampus, bocah edan. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Buat apa kita mesti berkelahi? Mana dia? Hah? Ajar! Hei! Brewok kambing! Mbe! Jikan! Jangan! Bocah setan! Cepat turun! Apa? Turun? Mau diinjak lagi sama bocah setan? Hah? Kalian mau bermain-main dengan bocah setan ya? Hah? Hah?
Kalian mau seperti dia? Ayo, maju sekaligus. Ayo, mainkan lagi jurus kalian. Nih, buat motong kambing. Bajingan keparat. Ya, dia menghilang lagi. Mana dia? Dasar kunyuk tengi. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Pak! Pak ada ya? Ya, Den. Ada apa, Den? Tolong siapkan kuda. Sebentar lagi ayah akan pergi. Oh iya, Den. Den, sarapannya udah siap, Den. Ya, sebentar lagi saya datang. Baik, Den. Nilam, jaga rumah baik-baik. Ya, ayah. Selamat datang, Den. Hei, apakah tua ini enak? Enak, Den. Kalau tua ini enak, baru aku bayar. Tapi kalau tua ini tidak enak, kendi ini akan kupecahkan di kepalamu. Hah? Oh iya, Den. 2 hari yang lalu ada 4 orang yang mencari Aden. Apa sudah ketemu, Den? Siapa orang itu? Kalau namanya, saya kurang tahu. Tapi mereka menyebutnya 4 brewok dari Gua Sangreng. Oh, mereka menantang aku. Siapapun mereka, akan kuhabisin nyawanya. Ibu, kenapa ibu tinggalkan Nilam? Siapa kalian? Dan mau apa datang sini? Galak sekali. Aku suka gadis cantik yang galak seperti dirimu. Jangan kurang ajar. Ini daerah kekuasaan ayahku. Lekas kalian pergi sebelum ku beritahu pada ayah. Kalian dengar itu? Dia akan melaporkan kepada ayahnya tentang kedatangan kita. Takut. Takut sekali. Tunggu. Diam di tempatmu.
Atau Atau apa? aku akan membuntungi kedua kakimu. Wow, benar-benar aku suka. Hei gadis galak, melihat sikapmu kau pasti putri seorang pendekar yang gagah dan berani. Ayahku Kalingundil. Kalian pernah dengar namanya? Mendengar nama ayahku saja kalian sudah kaget setengah mati. Ayo, lekas kalian pergi dari sini. Bangsat! Kebetulan sekali. Kami justru sedang mencari ayahmu. Tidak disangka bertemu dengan putrinya yang cantik jelita. Ada perlu apa kalian ingin bertemu dengan ayahku? Dulu kami adalah anak buah ayahmu. Sekarang kami datang untuk bergabung lagi. Kami tidak mampu berdiri tanpa dipimpin oleh ayahmu. Ya betul. Di bawah pimpinan ayahmu kami dapat malang melintang di dunia persilatan dengan bebas ditakuti lawan. Apa buktinya kalian dulu anak buah ayahku? Kami tahu ayahmu dulu tangan kanan Mahesa Birawa, orang kepercayaannya. Tolong antarkan kami kepada ayahmu. Ayah sedang pergi menemui Mahesa Birawa. Mungkin beberapa hari lagi baru pulang. Berarti kedatangan kami sia-sia. Kalian bisa ikut aku ke rumah, menunggu ayah pulang. Betul. Terima kasih atas kemurahan hati, Dek. Nilam Sari. Oh ya, Nilam Sari. Tadi gadis itu menyebut nama Mahesa Birawa. Biar ku ikuti mereka. Pasti ayahnya bisa menunjukkan padaku di mana si keparat Suranyali itu berada. Gadis itu masih polos. Bodoh. Apa sebabnya kalian dulu memisahkan diri dari ayahku? Kami pergi menuntut ilmu kepada Bladra Wikuyana yang bergelar angin topan dari barat di Gua Sanggreng. Ilmu silat kalian pasti hebat. Ayah tentu senang mendapat pembantu yang tangguh. Ayahmu banyak musuh. Kau tahu banyak tentang ayahku. Aku cukup lama ikut Kalingundil. Cukup tahu tentang sepak terjangnya. Mau kau ceritakan padaku? Jangan. Aku takut ayahmu akan marah. Dan kami semua akan kena hukum. Jangan khawatir. Aku tidak akan katakan pada ayah. Tapi? Ayolah bergulawung. Aku berjanji. Aku... Baiklah. Kalau kau tidak mau ceritakan, aku juga tidak mau mengantar kalian pada ayahku. Nilam Sari? Ya, terpaksa. Tapi aku mau kau harus berjanji satu hal lagi. Janji apa? Cepat katakan.
Setelah mendengar cerita tentang ayahmu, kau harus berjanji untuk melupakannya. Aku tidak mengerti maksudmu. Kau harus berjanji untuk tidak berubah sikap terhadap ayahmu. Berubah sikap bagaimana? Aku jadi tidak mengerti. Di antaranya, kau tidak boleh benci terhadap ayahmu. Sebagai anak buah ayahmu, sering hati kecilku bertentangan untuk melaksanakan perintahnya. Tetapi kami takut. Karena ayahmu tidak segan-segan membacok putus telinga kami jika perintahnya tidak dituruti. Kami pernah mendampingi Kalingundil ketika ia merampok di sebuah rumah penduduk desa Jatiwalu. Secara kejam Kalingundil menebas putus kepala laki-laki itu, lalu membunuh semua anak-anaknya dan memperkosa istrinya sampai mati. Jahanam keparat! Kau berani fitnah ayahku! Cepat kau minta maaf dan bersujud kakiku. Baru ku ampuni jiwamu. Kalau tidak, lehermu akan kulobangi. Cari kembali kata-katamu, atau kulobangi lehermu sekarang juga. Aku siap mati di tanganmu, karena aku mengatakan yang sebenarnya. Kalingundil membantai keluarga yang lemah dan tak bersalah itu. Ia menghabisi dengan tidak berperi kemanusiaan. Saya tidak berbohong. Aku berani bersumpah. Aku tidak dapat melupakan peristiwa berdarah itu. Kejadian itu terus terbayang di mataku, menghantui jiwaku. Ayahku perampok, pembunuh, kejam. Maafkan aku. Aku menyesal setelah menceritakan hal ini kepadamu. Maafkan aku, Nilamsari. Semalam ia di sini, tapi sekarang ia di mana ya? Jahanam! Ada apa, Bargola? Ya, ada apa? Gadis itu telah kabur. Sudah Bergola. Kalau ketemu kita habisi saja dia. Jangan main-main lagi. Diam, tolol! Untuk membunuhnya mudah. Semudah aku membalikkan telapak tangan. Tapi tidak dengan cara ini dia mati. Terlalu mudah. Terlalu enak. Aku akan membuat hubungan antara ayah dan anak hancur terlebih dahulu. Dan membuat si anak mengutuk habis perbuatan ayahnya. Sementara ayah akan menderita batinnya. Karena putri kesayangan satu-satunya berani menentangnya. Setelah mereka hancur berantakan, baru aku akan balas dendam dengan darah.
Hei, siapa kau? Manusia atau siluman? Gadis manis hatinya resah. Kasihan daun-daun yang tak bersalah. Manusia pun dibilang siluman. Ai, kejam nian. Heran, suaramu hanya terdengar di telingaku. Siapa kau? Cepat keluar! Kau! Katakan, siapa namamu dan mengapa kau berada di sini? Galak benar. Baiklah, namaku Wiro. Aku sedang mengikuti seekor kelinci kecil yang diikuti segerombolan serigala yang sangat ganas. Cepat katakan, di mana kelinci itu? Bajingan! Aku sudah menduga kau bajingan tengik. Hit! Jangan main pedang. Nanti aku bisa terluka. Aku memang ingin kau mampus. Ampun! Aku masih nenek yang sudah pikun. Kalau aku mati, siapa yang akan merawatnya? Ampun. Heran, ilmu pengirim suaramu sungguh hebat, tapi tidak bisa siras. Habis, aku cuma diajar teriak-teriak di gunung sama nenek. Suaraku bisa bergema kemana-mana. Kau juga bisa kalau mau. Ayo kita teriak-teriak. Dasar tablang. Kau juga bisa kalau mau. Ayo kita teriak-teriak. Dasar tablang. Nenekku juga bilang aku sableng. Wiro sableng. Sudah. Pikiranku sedang kacau. Salah-salah, nanti kau bisa kubunuh. Kau sebetulnya cantik. Tapi sayang, galak. Aku jadi takut. Kau tidak tega membunuhku kan? Marah. Benci padaku. Ibumu. Ayahmu? Sudah meninggal juga. Tapi tidak dikuburkan di sini. Jenazahnya dibakar dan dibuang ke laut. Ayahku dibunuh oleh seorang bajingan. Ibuku bunuh diri karena mempertahankan kehormatannya. Bajingan itu telah menghancurkan keluargaku. Apakah bajingan itu bernama Kalingondil? Maaf, aku harus pergi. Kasihan nenekku ditinggal sendirian.
kau buat kami kalang kabut mencarimu. Kalau terjadi apa-apa, bagaimana tanggung jawab kami terhadap ayahmu? Ayo, mari kita cepat pulang. Tidak, aku tidak mau pulang. Kau harus antarkan kami pada Kalingundil. Tidak, kalian boleh pergi sendiri. Sebagai anak buah ayahmu, kami harus mengawalmu pulang, menjaga keselamatanmu. Aku tidak perlu pengawal. Aku tidak mau pulang. Jangan memaksa kami membawamu pulang secara kekerasan. Kalian boleh coba. Tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Kau memang keras kepala. Kau harus dipaksa. Siapa lagi yang mau mencoba-coba memaksaku? Maaf, aku terpaksa harus meringkusmu. Majulah kalau kau mampu. Diam! Ajian! Siluman edan. Kau muncul lagi? Siapapun dirimu, kuharap kau tidak ikut campur urusan kami. Kalau gadis itu terlibat, jadi urusanku juga. Apa hubunganmu dengan dia? Ibuku dan ibunya sama-sama dikuburkan di sini. Setan alas. Kau mau mencari mampus? Goloknya mana ini? Aku kan sudah bilang, aku tidak punya urusan dengan kalian. Buat apa kita mesti berkelahi? Waktu di rumah makan kau pernah mengatakan pembunuhan kepala desa Jatiwalu. Apakah Kalingundil terlibat dalam pembunuhan itu? Jahanam! Kalingundil membakar rumah Ranaweleng bersama Majineng dan Krocoweti. Mereka hampir saja membunuh anak kepala desa itu yang masih bayi.
Kenapa dia menjaga dia? Parat! Nilam. Nilam. Kau kenapa, Nilam? Pandang wajahku. Jawab pertanyaanku. Ayah seorang perampok. Ayah seorang pembunuh. Apa katamu? Ayah pembunuh kejam. Aku tidak mau mempunyai ayah seperti itu. Jangan sentuh aku dengan tanganmu yang berlumuran desa itu. Pukul! Ayo pukul! Kenapa dia? Ayo pukul! Bukankah ayah sudah biasa memukul orang, bukan? Bahkan ayah tak segan-segan membunuh hanya karena persoalan sepele. Mau kemana, Nilam? Saat ini, mungkin si bajingan Kaling Mundil sedang meratapi perubahan sikap putri tunggalnya. Biar dia merasakan penderitaan yang hebat sebelum kita habisi jiwanya dan kita siksa putri tunggalnya. Dendamku harus terbalas. Dalam keadaan biasa, kita sulit untuk mengalahkannya karena ilmunya sangat tinggi. Tapi, bila dia hancur dari dalam, pekerjaan kita tidak akan sulit lagi. Tapi, siapakah siluman edan itu? Ilmunya luar biasa tinggi. Kalau dia berpihak pada gadis itu, kita bisa berabe. Aku kira kita berempat pun bukan tandingannya. Tunggu. Pemuda itu pernah menanyakan tentang kematian kepada desa Jatiwalu. Apa hubungannya dia dengan Rana Weling? Pasti ada sangkut pautnya. Karena dia bertanya sangat serius. Bayi itu? Oh iya, bayi itu. Dalam kebakaran itu, bayi Rana Weling ditolong oleh seseorang yang maha sakti. Usia bayi itu sekarang seumur dengan pemuda yang berkapak besar. Mungkinkah ia anak Rana Weling? Kalau benar, berarti dia juga musuh Kaling Mundil. Dia berada di pihak kita. Kita bisa menggunakan tangannya untuk menghadapi Kaling Mundil.
Bagaimana kau bisa menghadapi keempat berawak itu? Hei, apa yang terjadi? Sepertinya kau marah padaku. Wiro? Sekarang kau sudah sadar. Aku pergi. Wiro? 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 Kau pukul musuhku, Mila. Apa yang harus kulakukan, Yang Guru? Aku tak sampai hati menyakiti perasaan gadis itu. Ali Gundil! Keluar kau! Ayo cepat keluar, bangsat! Siapa kalian? Dulu ketika aku berumur 14. Siapa kalian? Dulu ketika aku berumur 14 tahun, kau membantai habis keluargaku. Sekarang, giliran aku menuntut balas. Kata Diren, bawa kembali. Bilang! Tidak perlu kau panggil dia lagi. Anakmu tidak sudi mengakui kau sebagai ayahnya. Lepaskan anakku. Itu saja kau sakiti dia. Akan kuhancurkan kepala kalian semua. Dalam keadaan seperti ini, kau masih bermulut lebar. Apa yang harus kulakukan, Guru? Berilah aku petunjuk, Eyang Guru. Ayah! Hilang!
Maafkan Nilam, ayah. Ayah. Kalimunil, kuserahkan kedua bajingan itu ke tanganmu. Nilam. Malam itu di dalam kau belum jawab pertanyaanku. Kenapa Wiro kau tinggalkan aku begitu saja? Kau temani aku di saat aku tak sadarkan diri. Tetapi kau pergi di saat aku sadar. Kenapa Wiro? Karena kau adalah putri musuhku, Nilam. Ayahmu terlibat dalam pembantaian ayah ibuku. Wiro, aku mohon lepaskan permintaan terakhirku. Jangan membunuh ayahku. Ampunilah ia, Wiro. Siapa yang melukaimu, Nilam? Nilam? Urusan kita belum selesai. Tunggu kau di Gua Sangkren berhadapan dengan guruku Badra Wikuyana. Kau juga datang menginginkan nyawaku. Kau masih ingat bayi yang nyaris tewas karena rumahnya kau bakar 17 tahun yang silam? Kau putra Nana Waleng. Nilam memintaku supaya tidak membunuh. Bertobatlah, Kalimunil. Jadilah orang baik-baik. Perbuatan dosamu di masa yang lalu telah meminta pengorbanan yang paling besar dari putrimu sendiri. Kuburkan Nilam di samping makam ibunya. Just
Selamat tinggal, Mira. Perjumpaan kita memang terlalu singkat, tapi meninggalkan arti tersendiri bagi diriku. Tugasku belum selesai. Aku harus mencari manusia yang bernama Maesa Birawa untuk kubawa menghadap guru. Bergolawungu juga menungguku di Gua Sangre. Kalau semua itu sudah selesai, aku berjanji akan kesini lagi. Tapi kemana harus ku cari Maesa Birawa? Sayang, Kaligundir tak sempat memberitahu di mana manusia itu berada. Sebaiknya ku datangi dulu Gua Sangre. Barangkali saja Bergolawungu tahu sesuatu tentang Maesa. Pencerang, kau tahu nggak di mana Maesa Birawa? Hah? Di mana? Kasih tahu dong. Di mana? Bandel. Di mana? Di sana. Yang benar. Awas ya kalau bohong. Ku jitak kepalamu. Emang aku juga mau ke sana. Sana. Cari makan. Pergi. Siapa dia? Wiro Sableng, membela kebenaran, membasmi kejahatan. Inilah dia, Wiro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percis orang yang kurang ingatan dan tak sadar. Dia selengean, tapi cinta damai. Wiro Sableng disukai banyak orang. Wiro Sableng, dasar Sableng, gurunya gendeng, muridnya Sableng. Aku melangkah menyusuri dunia, mencari arti kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, tetap tabah menghadapinya. Bahkan tirai yang menyelimuti diri, meraih satu
Wirosono itu nama aslinya, lahir dari ibu bernama Suci dengan ayahnya bernama Raden Ranawoleng dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Weni alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto Gila. Wiro Sableng mewariskan sebuah senjata sakti berupa kampak bermata dua, berhulu satu, berkepala naga, kampak naga geni 212 namanya. Senjata pamukasnya Wiro Sableng yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Angka 212 memiliki makna di dalam kehidupan. Dalam diri manusia terdapat dua unsur, ingat duniawi dan Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia ini terdiri atas kebahagiaan yang berlainan namun merupakan pasangan. Keduanya tak dapat terpisahkan. Wiro Sableng, Sinto Gendeng. Wiro murid Sableng, Sinto guru gendeng. Wiro Sableng, Sinto Gendeng. Wiro murid Sableng, Sinto guru gendeng. Muridnya Sableng, gurunya Gendeng.